Shalom, saudara yang kasih. Khotbah saya hari ini judulnya agak aneh, saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah Jangan siksa kami sebelum waktunya. Apa maksudnya? Nanti akan saya terangkan, saudara. Tapi sekarang pertama-tama kita lihat dulu tentang Hari Raya Jumat Agung. Di Hari Raya Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah mati disalib dengan penderitaan yang maha dahsyat. Alkitab mengajarkan bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati, masuk neraka. Semua kita, siapapun kita, tidak ada yang tidak berdosa. Dan karena upah dosa ialah maut, maka semua kita dulu sedang berjalan ke neraka. Kalau kita mati, lalu kita akan masuk ke dalam neraka. Tapi Alkitab juga mengajarkan, karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, maka Allah mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk mati menebus dosa kita, supaya kita yang berdosa diampuni dosanya, bahkan diangkat menjadi anak-anak Allah. Hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. 3 hari setelah Yesus mati disalib dan dikuburkan, maka pada hari Minggu Paskah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu menghasilkan 2 hal. Yang pertama, dosa kita diampuni. Katakan, dosa saya diampuni. Dan kita diangkat jadi anak Allah. Katakan, saya diangkat jadi anak Allah. Pewaris kerajaan surga. Tapi hal kedua, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu juga menghasilkan iblis yang berkuasa atas maut dikalahkan. Katakan, iblis dikalahkan. Mari kita baca ayatnya. Saya bacakan, saudara. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, Yesus, juga menjadi sama dengan mereka, manusia, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudara, ada orang-orang yang mentertawakan kita, anak-anak Tuhan. Mereka berkata, katanya Yesusmu itu Allah. Mana Allah bisa mati? Memang Allah tidak bisa mati, saudara. Tapi ayat ini berkata bahwa Yesus, dia menjadi sama dengan kita manusia, darah dan daging, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Kita darah dan daging bisa mati. Dan karena Yesus menjadi darah dan daging manusia seperti kita, dia juga bisa mati. Supaya apa? Coba ditanyakan lagi ayat tadi. Supaya oleh kematian Yesus, Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi sekali lagi, kematian dan kebangkitan Yesus menghasilkan 2 hal. Pertama, dosa kita diampuni dan kita diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi yang kedua, melalui kematian Yesus, iblis dikalahkan, iblis dimusnahkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Supaya mudah dimengerti, saya berikan ilustrasi. Iblis menghasut ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi untuk membunuh Yesus. Tapi karena mereka tidak, waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi, mereka tidak bisa membunuh begitu saja. Karena itu mereka membawa Yesus ke depan Pontius Pilatus, gubernur Romawi saat itu. Supaya Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati atas Yesus. Sebetulnya Pontius Pilatus tidak mau, saudara, karena dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi karena didesak terus orang-orang Yahudi, terpaksa ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Saudara, pada waktu Yesus disalibkan, mati di atas kayu salib, iblis dan anak buahnya berpesta pora. Mereka bersuka cita. Ini kira-kira tampangnya iblis kayak gini, saudara. Ya, saudara, wah, iblis senang sekali, saudara. Mereka berpikir mereka sudah menang. Anak Allah yang menjadi manusia sudah dikalahkan. Mereka berpesta pora gila-gilaan. Tapi di tengah pesta pora itu sekonyong-konyong muncullah seberkas cahaya.
Cahaya itu menjadi makin lama makin terang dan makin terang dan makin terang. Dan cahaya itu menghancurkan iblis dan anak buahnya. Cahaya apa itu? Cahaya itu berasal dari kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Sejak Yesus bangkit dari antara orang mati, sejak itu pula iblis dikalahkan. Sebelumnya iblis itu super power di dunia ini, saudara. Ya, dia merasa dirinya paling berkuasa di atas muka bumi ini. Memang dia sudah menguasai dunia ini. Tetapi melalui kematian Yesus, lalu kebangkitannya dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari orang mati, iblis yang berkuasa atas maut dikalahkan. Yesus adalah manusia pertama yang bangkit dari orang mati sebagai anak sulung Allah. Dan itu menandai kekalahan iblis. Dan kekalahan itu semakin lama semakin iblis semakin dikalahkan sampai puncaknya. Puncaknya iblis dan anak buahnya akan dibuang selama-lamanya ke api neraka yang kekal. Tidak pernah keluar dari situ. Tahukah saudara bahwa sesungguhnya iblis sudah tahu tentang nasib akhirnya, yaitu dibuang untuk selama-lamanya ke api neraka yang kekal. Saudara mungkin tanya, Pak, apa buktinya Pak? Bapak berkata begitu. Saya buktikan saudara. Mari kita lihat Matius pasal 8, ayat 28-29. Saya bacakan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara, suatu hari Yesus dan murid-muridnya menyeberangi Danau Galilea dengan menaiki perahu. Mereka tiba di daerah orang Gadara. Lalu dari arah kuburan datang 2 orang yang kerasukan setan. Orang ini sangat berbahaya, saudara. Mereka ini sangat berbahaya. Di dalam ayat lain dikatakan berkali-kali mereka dicoba diikat, bahkan dirantai. Rantainya putus. Karena mereka punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga tidak seorang pun berani mendekati tempat itu. Lalu di dalam ayat lain dikatakan Yesus bertanya pada mereka, "Siapa namamu?" Setan-setan yang ada dalam orang kerasukan itu berkata, "Nama kami adalah Legion, karena kami banyak." Lalu setan-setan yang ada dalam orang kerasukan itu berteriak kepada Yesus dan berkata, tanyakan lagi ayat tadi, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Kata untuk menyiksa kami sebelum waktunya saya beri garis bawah, saudara, saya highlight. Karena ayat ini punya arti yang besar, saudara. Apa artinya ayat ini? Perkataan iblis setan ini apa artinya? Artinya setan-setan legion ini tahu. Katakan tahu. Tahu bahwa akhir nasib mereka itu akan dilempar selama-lamanya ke api yang kekal. Setan-setan ini tahu dengan pasti bahwa nasib akhir mereka adalah dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Dan mereka tidak keluar dari situ. Karena mereka tahu, mereka berkata kepada Yesus, "Apakah kamu datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Jangan siksa kami sebelum waktunya, ini kan belum waktunya. Nanti di akhir zaman baru waktunya. Kami akan disiksa selama-lamanya. Jadi ayat ini membuktikan bahwa setan-setan itu tahu. Katakan setan-setan tahu nasib akhirnya. Kemudian kita tahu kisahnya, legion yang ada dalam orang kerasukan ini minta pada Yesus untuk masuk dalam babi-babi yang ada di sekitar situ. Yesus mengizinkan mereka masuk dalam babi-babi, lalu babi-babi terjun ke dalam jurang, mati. Saudara, dengar sekali lagi. Setan-setan sudah tahu nasib akhir mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Saya tambah lagi supaya lebih jelas
Matius pasal 25 ayat 34. Ini tentang penghakiman terakhir, di mana Tuhan Yesus duduk di tahta kemuliaannya, dan di hadapannya berdiri semua bangsa-bangsa. Lalu Tuhan Yesus memisahkan orang-orang benar yang diumpamakan seperti domba di sebelah kanannya, dan orang-orang berdosa yang diumpamakan seperti kambing di sebelah kirinya. Lalu perhatikan Matius 24 ayat 34. Dan raja itu, Yesus, akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, para domba, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara, baru tadi pagi, waktu saya mengulangi membaca firman Tuhan yang saya siapkan, Tuhan itu celikkan mata saya, rohani saya. Ternyata dengan jelas Yesus berfirman bahwa kerajaan, ini kerajaan apa? Kerajaan surga telah disediakan bagi siapa, saudara? Bagi kita anak-anak Tuhan sejak dunia dijadikan. Saudara, saya baru ngerti, saudara, dari ayat ini. Kerajaan surga itu disediakan bagi kita anak-anak Tuhan sejak dunia dijadikan. Katakan, kerajaan surga disediakan Tuhan bagi saya. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Wow, luar biasa. Luar biasa, saya sangat bersuka cita, saudara. Jadi bukan kebetulan. Saudara, ada kerajaan, yaitu kerajaan surga, yang khusus diciptakan oleh Allah sejak dunia dijadikan. Untuk siapa? Untuk kita. Katakan, untuk saya. Berikan saya tepuk tangan bagi Tuhan. Ini rasanya masih mikir, saudara. Kalau sudah nangkep benar-benar kebenaran firman ini, hatimu akan meloncat dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Karena jelas Yesus sendiri berfirman bahwa kerajaan surga disediakan untuk kita sejak dunia dijadikan. Berikan tepuk tangan hebat bagi dia. Haleluya. Lalu Yesus berfirman pada para domba yang sebelah kanannya tadi, "Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku." Lalu para domba, orang-orang benar itu berkata, "Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, haus, telanjang dan dalam penjara?" Perhatikan kata-kata Yesus. Sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan bagi salah satu saudaraku yang terkecil ini, engkau melakukannya bagi aku. Lalu Yesus berpaling kepada orang-orang berdosa, para kambing yang di sebelah kirinya. Dan dia berfirman, Matius 25 ayat 41. Dan ia berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, para kambing, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia." Untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, ternyata jelas, bila kerajaan surga disediakan untuk anak-anak Allah sejak dunia dijadikan, sebaliknya api yang kekal, api neraka disediakan untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya, anak buahnya. Jadi saudara, Tuhan itu tidak menciptakan neraka untuk kita, manusia, tapi untuk iblis dan anak buahnya. Tapi karena banyak manusia ikut iblis, maka mereka ikut terjun ke neraka. Do you understand? Sesungguhnya Tuhan ciptakan kita surga, bukan neraka. Lalu Yesus melanjutkan, "Karena ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak melawati aku.
Lalu para kambing berkata, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, telanjang, haus dalam penjara? Tuhan berfirman, segala sesuatu yang tidak kau lakukan bagi salah satu saudaraku yang terkecil, engkau tidak melakukan bagi aku. Saudara, hati-hati. Saya mau memberikan peringatan pada kita semua. Saya bukan nakut-nakuti, saudara. Yesus berfirman bahwa seluruh isi Alkitab ini, seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, itu bisa diringkas menjadi dua hukum utama. Kasih kepada Allah lebih dari segala-galanya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasih kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Yesus berfirman pada kedua hukum itu terletak seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh Alkitab ini, itu isinya bisa diringkas menjadi dua kata tadi, dua perintah tadi. Mengasihi Allah lebih dari segala-galanya dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi kalau saudara mau menuruti perintah Allah, saudara tidak harus hafal seluruh isi Alkitab. Lakukan kedua hal itu. Engkau sudah melakukan perintah Allah. Karena itu saudara dengar baik-baik. Kalau engkau hanya mengasihi Allah, tapi tidak mengasihi sesama manusia, you don't care about other people. Mau mereka lapar, mereka telanjang, mereka haus, mereka dalam penjara, mereka sakit, engkau tidak peduli. Maaf, engkau tidak masuk surga. Bukan saya ngomong, saudara. Firman Allah yang mengajar. Sebaliknya, engkau mengasihi sama manusia, memberi makan orang lapar, memberi pakaian, segala macam, engkau lakukan bagi orang sengsara. Tapi engkau tidak mengasihi Allah. Engkau tidak masuk surga. Saudara, hari ini firman Tuhan banyak pengungkapan-pengungkapan yang kita sudah tahu sebetulnya. Tapi sekarang dipertegas lagi. Ya, saya sendiri ketika Tuhan bukakan, saya juga kaget-kaget, saudara. Saya ulangi supaya jelas. Seluruh Alkitab, seluruh isi Alkitab bisa diringkas menjadi dua hukum atau dua perintah. Mengasihi Allah lebih dari apapun juga, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kalau saudara mau melakukan perintah Allah, saudara harus lakukan dua-dua hal itu. Kalau engkau hanya mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama manusia, maaf, engkau tidak masuk surga. Sebaliknya engkau hanya mengasihi sesama manusia, tidak mengasihi Allah, engkau tidak masuk surga. Engkau harus lakukan dua-dua, maka surga adalah bagianmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, next. Iblis tahu bahwa nasib akhirnya adalah sudah ditentukan. Tapi ia tetap berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Ya, iblis sudah tahu, saudara. Tadi terbukti kan. Legion, setan-setan legion yang di Gadara tadi berkata, jangan siksa kami sebelum waktunya. Mereka tahu akan datang waktunya, mereka pasti dihukum selama-lamanya di api neraka. Tapi sekalipun iblis dan anak buahnya tahu nasib akhirnya adalah di neraka selama-lamanya. Tapi namanya iblis, dia tetap berusaha menggagalkan rencana Allah dengan segala macam cara. Waktu Yesus lahir di kota Bethlehem, maka iblis berusaha membunuh bayi Yesus melalui tangan Raja Herodes. Ketika orang-orang Majus datang ke kota Yerusalem dalam rangka untuk menyembah raja yang baru lahir, maka Herodes memanggil ahli Taurat dan bertanya, di manakah raja yang baru lahir, Mesias itu? Ahli Taurat berkata, di kota Bethlehem. Lalu Herodes berkata pada orang-orang Majus, raja yang baru lahir itu lahir di kota Bethlehem. Pergilah kalian mencari dan menyembah raja yang baru lahir. Lalu kalian kembali kemari, karena aku juga mau menyembah raja itu. Padahal Herodes mau membunuh Yesus, saudara, karena dia takut disaingi oleh raja yang baru lahir. Ketika orang Majus sudah berjumpa dengan bayi Yesus, mereka diberikan mimpi oleh Tuhan.
agar kembali pulang ke negaranya melalui jalan lain, tidak kembali melalui Yerusalem. Juga kepada Yusuf, ayah angkat Yesus, Tuhan memberikan mimpi supaya Yusuf membawa Maria, ibu Yesus dan bayi Yesus lari ke Mesir untuk menghindari pembunuhan oleh Raja Herodes. Herodes yang tahu bahwa dia sudah tertipu, sangat marah. Dan dia mengerahkan tentaranya untuk pergi ke Yerusalem, ke kota Bethlehem dan sekitarnya. Dan membunuh semua anak laki-laki yang berusia 2 tahun ke bawah. Yang ada di Yerusalem, di Bethlehem dan sekitarnya. Sesuai dengan waktu yang didengarnya oleh Herodes dari orang-orang Majus. Bahwa bintang itu sudah tampak sejak 2 tahun yang lalu. Itu sebabnya anak laki-laki 2 tahun ke bawah dibasmi habis oleh Raja Herodes. Tapi iblis gagal membunuh bayi Yesus. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya di atas muka bumi, setelah dia berumur 30 tahun, selama 3,5 tahun pelayanan Yesus di muka bumi, berkali-kali iblis mau mencelakakan Yesus melalui orang-orang Yahudi. Pernah Yesus diseret ke tepi jurang untuk dilemparkan ke dalam jurang agar mati dalam jurang. Tapi Yesus berhasil lolos karena waktunya belum tiba. Berkali-kali juga orang-orang Yahudi mau merajam Yesus dengan batu. Tapi Yesus juga lolos karena waktunya belum tiba. Tapi setelah tiba waktunya bagi Yesus untuk mati disalib, iblis melalui orang Yahudi bisa menangkap Yesus dan akhirnya membunuh Yesus melalui tangan prajurit-prajurit Romawi. Yesus disalibkan. Saudara, seperti kita bahas tadi, ketika Yesus mati disalib, iblis bersuka cita, bergembira ria, berpesta pora, karena dia pikir dia menang. Padahal sesungguhnya iblis telah tertipu. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus justru menjadi awal keruntuhan kerajaan iblis. Sampai akhirnya musnah sama sekali di api neraka yang kekal. Melalui kematian dan kemudian kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus yang pertama bangkit dari orang mati. Sejak itu iblis dan maut, kerajaan maut sudah dikalahkan. Yesus adalah buah sulung Allah yang pertama bangkit dari orang mati. Dan semakin lama, kerajaan iblis semakin dikikis oleh Yesus. Sampai akhirnya, kalau sudah baca di Alkitab, jelas. Sesudah nanti kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, iblis dan anak buahnya, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang kekal. Untuk tidak pernah keluar dari neraka yang kekal. Mereka akan disiksa, tersiksa selama-lamanya di api neraka yang kekal. Perhatikan saudara, manusia yang karena ikut iblis masuk ke dalam api neraka yang kekal. Saudara bisa bayangkan betapa murkanya iblis dan anak buahnya. Karena disiksa selama-lamanya di api neraka tidak pernah keluar lagi. Mereka akan menyiksa orang-orang manusia yang masuk di api neraka yang kekal itu. Karena itu saya berdoa, jangan ada seorang pun di antara kita, baik yang ada di tempat ini maupun yang mendengar firman Tuhan ini secara online, jangan ada yang masuk di api neraka. Karena neraka diciptakan Tuhan untuk iblis dan anak buahnya. Dan orang yang masuk ke sana pasti akan dianiaya dengan luar biasa oleh iblis. Tapi Tuhan menentukan kita, anak-anak Tuhan, untuk masuk di dalam surga yang kekal mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, sesungguhnya iblis dan anak buahnya tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menggagalkan rencana Allah. Saudara, iblis juga tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada satu kekuatan pun, kuasa pun yang sanggup menggagalkan rencana Allah. Itu sebabnya setan-setan legion
yang merasuki orang kerasukan setan di Gadara, memohon pada Yesus, jangan siksa kami sebelum tiba waktunya. Karena mereka tahu hal itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Next. Nah, ini poin saya, saudara. Ini inti dari khotbah saya. Perhatikan, seperti halnya rencana Allah bagi iblis dan anak buahnya, apa saudara? Pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Begitu juga rencana Allah bagi kita, anak-anaknya, juga pasti terjadi. Do you understand? Ini poinnya. Dari uraian saya yang panjang lebar tadi, ini intinya. Bahwa rencana Allah bagi iblis dan anak buahnya itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Pada akhirnya mereka pasti akan dilempar ke api neraka yang kekal selama-lamanya dan tidak keluar dari situ. Itu rencana Allah. Karena Allah memang menciptakan neraka untuk iblis dan anak buahnya. Tapi sebagaimana halnya rencana Allah bagi iblis dan anak buahnya itu pasti terjadi. Demikian juga rencana Allah bagi kita anak-anaknya, yaitu bahwa kita akan pasti masuk dalam surga, itu juga pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Ini kurang mantap. Katakan rencana Allah bagi saya masuk surga pasti terjadi. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tetapi ada satu hal yang bisa menggagalkan rencana Allah bagi kita. Loh Pak, tadi katanya rencana Allah bagi kita pasti terjadi. Yes. Karena Allah Maha Kuasa. Tapi ada satu yang bisa menggagalkan rencana Allah bagi kita. Siapakah itu? Diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita dengan kehendak bebas. Free will. Saya ulangi ya. Rencana Allah bagi kita, anak-anaknya pasti berhasil. Saudara dan saya pasti akan berada dalam kerajaan surga. Katakan amin. Tapi toh demikian, tetap ada satu yang bisa menggagalkan rencana Allah bagi kita sendiri. Bukan iblis, bukan orang lain, bukan gendruwo, bukan kuntilanak, bukan wewe gombel. Yang bisa menggagalkan rencana Allah bagi kita itu kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Free will. Supaya tidak bingung, saya kasih contoh lah. Di sini banyak orang tua yang sudah punya anak. Maukah saudara punya anak yang taat sama saudara, mengasihi saudara karena dipasang chip di otaknya? Mau enggak? Apakah saudara mau punya anak yang taat, yang sangat baik, yang mengasihi saudara, tapi gara-gara dipasang chip di otaknya? Mau enggak? Nggak mau, saya juga nggak mau saudara punya anak seperti itu. Kita mau anak kita taat dan mengasihi kita dengan keinginannya sendiri. Benar atau benar? Demikian juga Allah. Karena itu Allah memberikan kita kehendak bebas. Saudara, ada orang yang bertanya, kenapa sih Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Firdaus? Tuhan menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa. Itu dalam keadaan sempurna. Tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kerut. Dan kalau Allah mau biarin aja Adam dan Hawa nanti punya anak-anak keturunan manusia semuanya tanpa dosa. Semuanya tanpa cacat, tanpa kerut. Tapi Tuhan tidak mau berbuat begitu. Karena kalau itu kan seperti memang di style. Ya. Itu sebabnya Tuhan menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat di Taman Eden. Supaya manusia dengan kehendak bebasnya bisa milih. Mau taat pada Allah, mau mengasihi Allah dengan kehendak bebasnya, atau mau berontak pada Allah. Nyatanya manusia berontak pada Allah. Manusia gagal memenuhi rencana Allah. Manusia yang gagal, saudara. Tapi rencana Allah tidak pernah gagal. Itu sebabnya 2000 tahun yang lalu Allah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus
menjelma jadi manusia, mati disalib dengan penderitaan dahsyat, supaya saudara dan saya yang tadinya sudah gagal karena Adam gagal, dosa kita diampuni, dosa kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita diangkat jadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Posisi kita seperti Adam dan Hawa dulu di Taman Eden, dalam keadaan baik. Dan sesudah itu, dengan kehendak bebas kita juga, kita harus memilih untuk terus mengikut Yesus. Saudara yang kekasih, coba di next. Perhatikan baik-baik, saudara. Sesungguhnya Tuhan sudah menentukan kita untuk menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Tetapi bukan dengan memakai kekuatan kita sendiri, melainkan dengan memakai kekuatan Tuhan. Saudara, ini pengertian-pengertian yang saya kira kita sudah tahu, tapi perlu ditekankan. Ribuan tahun yang lalu, Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Dan bangsa Israel berusaha dengan kekuatannya sendiri, mati-matian, berusaha mentaati perintah Allah dengan kekuatannya sendiri. Tapi mereka semua gagal. Manusia tidak mampu melakukan perintah Allah dengan kekuatannya sendiri. Karena kalau kita mau melakukan perintah Allah dengan kekuatan kita sendiri, kita seperti orang puasa. Saya kuat berpuasa 1 hari. Pak Yunus kuat berpuasa 1 bulan. 1 minggu. Pak Martin misalkan kuat berpuasa 1 bulan. Apakah kuat berpuasa 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, akhirnya tetap makan? Benar atau benar? Nggak mungkin nggak makan, saudara. Ya cuma karena ini kuat. Tekadnya lebih kuat, mungkin 1 bulan tahan. Tekad saya kurang kuat, mungkin hanya 1 hari. Itu kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita pasti gagal. Karena itu, kita harus mengikuti perintah Allah dengan kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Yesus berfirman, "Aku adalah pokok anggur. Kamu ranting-rantingnya bilang kau tinggal dalam aku di dalam engkau melekat padaku. Engkau berbuah banyak, karena di luar aku akan menjadi kering dan mati." Saudara, itu rahasianya. Saudara dan saya sudah ditentukan Allah dari semula untuk masuk dalam surga. Karena surga diciptakan Allah untuk anak-anaknya. Dan rencana Allah bagi kita, anak-anaknya pasti berhasil. Katakan pasti berhasil. Tidak mungkin gagal. Untuk itu, mari setelah kita menerima Yesus, dosa kita diampuni, kita diangkat jadi anak Allah. Selanjutnya terus serahkan kehendak bebas kita pada Tuhan. Jangan bergantung, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi andalkan kekuatan Allah. Itu sebabnya terus melekat sama Yesus. Supaya kita dapat kekuatan dari Dia untuk mampu melakukan perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Dia lebih dari apapun juga. Dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Dan katakan bersama saya. Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jangan pernah lepaskan. Sampai aku tiba di dalam surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Seperti halnya setan-setan legion di Gadara 2000 tahun yang lalu berkata pada Tuhan Yesus, "Jangan seksa kami sebelum waktunya." Karena mereka tahu rencana Allah bagi mereka pasti terjadi. Lucifer, iblis ular tua, dan anak buahnya malaikat-malaikat pasti akan berakhir di neraka yang kekal. Karena neraka diciptakan Tuhan untuk mereka. Demikian halnya,
rencana Allah bagi kita anak-anaknya pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Karena surga diciptakan Allah untuk kita, saudara dan saya. Syaratnya, terus pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangannya. Kalau engkau terus memegang tangan Tuhan, engkau pasti berakhir dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.